格守住，但据保罗清楚这个道理。再者，想不到他小小年纪竟对丹明白了，这是丹方和拿了药方反悔。高雅阁主也不是那种人。什么宝贝？这清晨，个不一般法。族长，是一个少年通过了一品炼药师考对的阁主，且此人在第3轮炼制考比生意，那就走吧。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan series Donghua Martial Master episode 71 sampai 80. Di bagian sebelumnya kita sudah melihat kejadian di aula Harta Karun, di mana Lin Tian dan Xin Chen diusir dari tempat itu karena mereka telah mengatakan sebuah artefak milik Lian seperti sebuah toilet. Tetapi setelah itu, Xin Chen membuktikan kalau artefak tersebut memanglah sebuah toilet yang dipakai oleh orang zaman dulu. Ia juga berhasil mempermalukan Tuan Yang dan para pemuda yang menghina dan mempermalukannya. Xin Chen juga berhasil mendapatkan sebuah pedang misterius yang memiliki sebuah batu yang selaras dengan pedang kuno miliknya. Sedangkan Lin Tian ternyata memiliki sebuah bloodline dengan sebutan Raja Api Kematian. Berbentuk awan kelabu kematian. Bloodline ini adalah salah satu dari yang langka. Di Pavilion Pil juga, Xin Chen yang sedang mengikuti ujian alkemis lagi-lagi berhasil membuat para master terkejut. Ia pun mendapatkan nilai yang sempurna, yaitu adalah 100. Scene pun melanjut di mana Master Liu menghampiri Xin Chen. Ia mengatakan kalau Xin Chen mendapatkan nilai yang sempurna pada ujian babak pertamanya. Mendengar ucapan dari Master Liu, semua orang menjadi sangat terkejut. Kemudian, ia pun membawa para peserta yang berhasil lolos ke babak selanjutnya untuk bersiap-siap pada ujian babak kedua. Sampai di dalam, Master Liu menjelaskan kalau babak kedua adalah ujian acak salah satu dari 10 pemunihan obat. Pada ujian babak kedua ini, mereka akan dinilai dari kemampuan pengendalian api mereka. Terlihat para peserta ini tampak mengeluh, karena dalam ujian itu mereka dinilai dari pengendalian apinya. Dan tidak ada yang berhubungan dengan obat pada babak tersebut. Lalu Master Liu menjelaskan kalau kekuatan pengendalian api ada syarat bagi seorang alkemis untuk membuat obat yang baik. Setelah itu, babak kedua pun dimulai. Peserta pertama yang dipanggil adalah Lin Yuan. Saat mempraktekannya, Lin Yuan tampak tidak bisa melakukannya dengan baik. Sampai Master Liu pun memberikan penjelasan. Ia mengatakan kalau pengendalian ukuran api adalah kemampuan tingkat pertama. Seseorang harus membagi api di depannya menjadi 3. Tetapi api milik Lin Yuan tidak terbagi menjadi 3, dan ujung-ujungnya malah mati. Pada akhirnya, dia pun gagal pada ujian kedua. Peserta kedua yang dipanggil adalah Sun Yuan. Sun Yuan terlihat panik ketika menjalani ujian itu. Pada awalnya, ia mampu membagi api menjadi 3. Tetapi api itu menyatu menjadi satu lagi dan akhirnya mati. Ia pun juga gagal pada ujian tersebut. Peserta ketiga ada seorang perempuan yang bernama Su Jing. Ketika Su Jing memulai ujiannya, Su Jing dengan penuh ketenangan berhasil membagi api itu menjadi 3. Api miliknya juga berubah menjadi warna biru. Dan setelah selesai, ia pun dinyatakan telah lulus. Peserta selanjutnya ada Zhu Tao. Sebelum memulainya, dia ini dengan angkuh mengatakan kalau membahas api, keterampilan pengendalian api yang paling sederhana. Kalau membelas api adalah keterampilan pengendalian api yang paling sederhana. Saat mempraktekannya, dia dengan mudah menjadikan api, warna apinya pun berubah menjadi ungu. Bahkan setelah selesai, ia dan sombong mengatakan kalau permintaan Master Liu sangatlah sederhana. Bahkan Master Ouyang dan Cemo memujinya. Karena hal itu, ia pun dinyatakan lulus. Setelah jauh, ada seorang kakek tua bernama Wang An yang memulai ujian babak keduanya. Ia juga berhasil lulus pada ujian tersebut. Dan peserta terakhir ada Xin Chen. Saat Xin Chen memulainya, Master Liu kaget melihat Xin Chen yang hanya mengaktifkan setengah harai. Zhao Tao juga mentertawakan dan juga mengolok-olok Xin Chen. Ia mengatakan kalau Xin Chen bukanlah seorang ahli alkemis. Lalu, Master Chen Mu menyuruh Xin Chen untuk kembali ke tempatnya.
Karena hanya setengah arai saja yang diaktifkan, jadi tidak dapat membagi api menjadi 3. Shin-chan pun dianggap telah gagal pada ujian kedua ini. Tak lama kemudian, Master Liu tiba-tiba terkejut karena Shin-chan berhasil membagi api tersebut menjadi 3. Hal ini hanya dilakukan dengan setengah arai saja. Bahkan, warna dari api itu berbeda-beda. Melihat itu, Zhao Tong menjadi dengki terhadap Shin-chan. Ia bahkan menuduhnya telah melakukan kecurangan. Karena ia beranggapan kalau hanya setengah arai yang diaktifkan, maka sangatlah lemah, sehingga tidak mungkin api tersebut bisa terbagi menjadi 3. Shin-chan kemudian membantahnya dan menanyakan mengenai berapa banyak pola arai yang ada di arai pengumpulan api. Tetapi Zhao Tong tidak mengetahuinya, sehingga Shin-chan pun mulai menjelaskannya kalau ada sebanyak 108 pola arai, 36 pola arai utama dan 72 sub-arai yang sudah disesuaikan. Pola utama akan mengendalikan permukaan api. Pola sub-arai akan mengendalikan suhu dan bentuk api. Dengan kata lain, alkemis hanya perlu mengaktifkan 36 pola arai utama. Pada saat yang sama, suhu dan bentuk dapat dikontrol sesuai dengan jumlah sub-arai. Dan saat memunikan pil itu akan lebih halus saat memasuki tungku pil. Oleh karena itulah, Shin-chan hanya mengaktifkan setengah arai saja pada ujian kedua, yaitu 36 pola arai utama dan 18 pola sub-arai. Itu pun akan membuat api yang dihasilkan menjadi sangat stabil. Master Chen Mu dan Ouyang mengatakan kalau mereka tidak pernah mendengar teori itu. Bahkan Master Liu mengatakan kalau ini merupakan pemikiran baru. Kemudian Shin-chan meminta ketiga master untuk mencobanya sendiri. Saat Master Liu mencobanya, ia merasakan kalau strukturnya memang menjadi stabil, bahkan tanpa kendali spiritual. Dan tidak ada tanda kehancuran sama sekali. Shin-chan kemudian mengambil alih tungku itu. Shin-chan menjelaskan kalau sebenarnya dengan hanya mengaktifkan, seseorang dapat menghemat 80% dari kekuatan spiritual alkemisnya. Shin-chan menunjukkannya dengan membagi apinya menjadi 9 dengan sangat mudah. Master Liu langsung teringat dengan teknik pagoda 9 api yang legendaris. Para master pun sangat terkejut melihatnya, dan Shin-chan pun akhirnya diloloskan ke babak terakhir. Setelah itu, Master Liu menjelaskan bahwa ujian ketiga adalah penyulingan pil Zhenyuan kelas 1, bahan dan proses serta teknik penyulingan. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan penyulingan. Setelah menjelaskan, ujian pun dimulai. Para peserta sangat percaya diri untuk berhasil lulus pada ujian terakhir. Baru saja dimulai, para peserta dan para master dikagetkan dan apa yang sedang dilakukan oleh Shin-chan. Yang mana Shin-chan ini langsung memulai penyulingan. Bahkan Master Liu mengatakan dia ini terlalu nekat dan sembrono. Setelah itu, saat membaca tutorial, Zhao Tong mengatakan kalau yang pertama kali dia masukkan adalah rumput Zhuyuan. Hanya saja rumput itu agak unik. Untuk mengurangi rumput Zhenzuang kehilangan khasiatnya, tunggu hingga keduanya tercampur sebelum memasuki buah Huainan. Lalu saat api menyala selama 20 napas, Zhao Tong mengira Shin-chan akan memasukkan bahan-bahan satu persatu. Dengan sangat mengejutkan, Shin-chan langsung memasukkan semua bahannya secara bersamaan. Melihat semua itu, Shin-chan mendapatkan respon negatif dari para master yang mengatakan kalau dia tidak tahu cara penyulingan. Tanpa menghiraukan ucapan orang-orang di sekitarnya, Shin-chan terus saja melanjutkan proses penyulingannya. Tak lama kemudian, saat dia membuka tungku itu berputar-putar, tiba-tiba tercium aroma obat yang lagi-lagi membuat semua orang terkejut. Tak lama kemudian, Shin-chan mengeluarkan semua obat yang sudah jadi dari tungkunya. Lalu ia menyerahkannya kepada para master. Saat melihatnya, pil milik Shin-chan sangatlah padat, bulat, dan juga putih bersih. Bahkan pilnya sangat halus dan tidak ada bekas penyulingan. 通体纯白，如意霜滑，且手指上不曾沾染，般都略带青色，莫非使出12枚上品真元丹吧？ Ouyang kemudian kebingungan kenapa pil ini berwarna putih. Karena pil Zhenyuan biasanya berwarna biru. Dan Master Liu mengatakan kalau pil tersebut adalah pil Zhenyuan tingkat tinggi. Para master pun sangat terheran-heran melihat kemampuan dari Shin-chan. Beberapa saat kemudian, yaitu saat setengah jam sebelum penilaian berakhir, Zhao Tong melakukan proses penyulingan. Ia menjadi tidak fokus karena terus mengingat apa yang dilakukan oleh Shin-chan sebelumnya. Karena ketidakfokusannya, ia malah membuat kesalahan dan membuat tungku miliknya meledak. Pada akhirnya, Zhao Tong pun dinyatakan gagal pada ujian terakhir. Tak lama setelah tungku Zhao Tong meledak, terlihat tungku milik Su Jing pun juga ikut meledak, dan juga membuatnya gagal pada ujian kali ini. Kini hanya ada satu peserta yang tersisa, yaitu adalah Wang An. Ia juga pesimis terhadap dirinya,
Karena tidak berhasil lulus selama bertahun-tahun, ia beranggapan kalau dirinya tidak cocok untuk menjadi seorang alkemis. Tak lama berselang, tiba-tiba keluar beberapa pil dari tungkunya. Walaupun ia hanya bisa membuat 6 pil Zen 1 tingkat rendah, namun dia ini dinyatakan lulus oleh Master Liu. Mendengar hal itu membuat Wang An berlutut kepada para master, dan ia mengucapkan terima kasih kepada para master. Lalu ia tiba-tiba terharu dan menangis. Master Liu kemudian memberikan rencana alkemis kelas 1 kepada mereka yang telah lulus, yaitu Xin Chen dan Wang An. Dengan rencana ini, mereka dapat dengan bebas keluar masuk di pavilion pil manapun di benua Tianwu. Dan juga mereka akan mendapatkan diskon untuk pembelian bahan obat di pavilion pil. Karena telah lulus ujian alkemis, Xin Chen mengatakan kalau ia seharusnya sudah memenuhi syarat untuk bertemu dengan pemilik pavilion. Master Liu kaget mendengarnya, karena pemilik pavilion sangatlah ketat. Bahkan alkemis di pavilion ini sangat sulit untuk melihatnya, sehingga Xin Chen tidak bisa menemuinya. Xin Chen memberitahu niatnya bertemu dengan pemilik pavilion, yang mana adalah karena ingin melakukan bisnis penting. Tetapi hanya pemilik pavilionlah yang bisa memutuskannya. Karena Xin Chen bersikeras untuk menemuinya, Master Liu pun akan memberitahu dulu kepada pemilik pavilion dengan mengatasnamakan Xin Chen. Beberapa saat kemudian, Master Liu datang ke depan ruangan sang pemilik. Kemudian ia mengatakan kalau Xin Chen ingin bertemu dengannya. Pada awalnya, pemilik pavilion tidak ingin bertemu dengan Xin Chen. Tetapi saat Master Liu memberitahu kemampuan dan pengetahuannya pada ujian alkemis, pemilik pavilion pun tiba-tiba ingin bertemu dengan Xin Chen. 各不一般法。组长，是一个少年通过了一品炼药师考对的阁主，且此人在第3轮炼制考比生意，那就走吧。 Di sisi lain, Qin Chen tiba-tiba mencium aroma pesona wanita di ruangan ujian. Dan ternyata semua ini berasal dari pemilik pavilion pil yang bernama Xiaoya. Ia pun telah tiba untuk menemuinya. Qin Chen meminta Master Liu untuk membawakannya pil Zen 1 kelas 1 milik Qin Chen sebelumnya. Pada awalnya, pemilik pavilion sedikit terkagum, karena pil yang dia buat adalah pil tingkat tinggi. Dan saat pemilik pavilion mencicipinya, ia menjadi sangat terkejut dengan efeknya. Setelah itu, para master juga mencicipinya. Saat mereka menyicipinya, mereka pun merasakan efek dari satu pil itu bernilai lebih dari 2 pil dengan efek biasa. Kecepatan penyerapannya juga jauh lebih cepat daripada pil biasanya. Ternyata, bisnis yang dimaksud oleh Xin Chen adalah bisnis untuk menjual pil tingkat tinggi buatan dirinya. Karena kalau pil itu beredar di pasar, maka sudah sangat jelas akan menjadi sebuah revolusi besar di pasaran. Qin Chen juga menawarkan kalau dirinya juga memiliki resep pil kuno dari Yuandan kelas atas. Biaya obatnya hanya 70% dari pasar. Bahkan efeknya 2 kali lipat dari produk normal pil Yuandan biasa. Xin Chen pun memberikan resep dari pil obatnya kepada Xiaoya. Di saat Xiaoya melihatnya, ia menyadari kalau keseimbangan obatnya dapat dilihat antara bahan obat yang berbeda. Dan benar-benar hanya 70% dari pil Yuandan asli di pasaran. Yang paling penting adalah resep yang diberikan Xin Chen akan menyebabkan penjualan pil Yuandan lainnya tidak akan laku di pasaran. Yang paling penting adalah resep yang diberikan oleh Qin Chen. Hal ini akan menyebabkan penjualan pil Yuandan lainnya tidak akan laku di pasaran. Dan hal ini tentu sudah cukup untuk memonopoli pasar. Untuk memperoleh keuntungan awal yang tinggi, pada akhirnya Xiaoya menerima tawaran dari Xin Chen. Dan pada akhirnya Xiaoya menerima tawaran dari Qin Chen. Mereka berdua pun deal untuk bekerja sama. Saat ingin menjabat tangan, Xiaoya malah menggoda Xin Chen. 隔守住，但据保了清楚这个道理。再者，想不到他小小年纪竟对丹明白了，这是丹方和拿了药方反悔。高雅阁主也不是那种人。什么宝贝？这秦晨 Setelah itu, Xin Chen meminta Xiaoya untuk menyempurnakan beberapa pil untuknya. Ia pun memberikan resepnya kepada Xiaoya. Meskipun bahan-bahan dari resep itu ada pil langka yang beredar di pasaran, saat melihat resep itu dia pun terkejut karena ada beberapa pil langka yang sangat jarang ditemukan di pasaran. Tapi Xiaoya tetap menyanggupinya. Dan Xin Chen mengatakan kalau ia membutuhkan pil itu sekitar 10 hari lagi. Beberapa saat kemudian, Master Ouyang dan Cemu pun terlihat sedang menunggu Xiaoya, yang mana dia itu sedang melakukan pemunihan pil sesuai dengan resep yang diberikan oleh Xin Chen. Di depan ruangannya, saat Xiaoya keluar karena waktu pemunihan yang singkat, Master Chenmu mengira kalau resep yang diberikan oleh Xin Chen adalah palsu. Tetapi ternyata resep pemunihan pilnya telah berhasil.
怎么竟然都是真的？电武王的外孙，之前也年末大考冠军，如今大人有如此珍惜的上古丹方。电武王能让这等女子折服的男人。 Di sisi lain, saat Shinchan pulang, ia langsung disambut oleh ibunya. Karena Shinchan pulang saatlah telat. Ibunya pun khawatir kepadanya. Rumah Shinchan juga ternyata dalam tahap perbaikan oleh Zhou atas perintah Raja Kang. Rumah mereka ada beberapa kerusakan akibat pertarungan mereka kemarin melawan Shin Yong. Shinchan kemudian meminta Zhou untuk datang ke kamarnya selepas semua perbaikan telah selesai. Beberapa saat kemudian, Zhou datang ke kamar Shinchan. Shinchan langsung memeriksa meridian milik Zhou. Setelah itu, Shinchan menusuk tubuh Zhou menggunakan jarum terbang di beberapa titik akupunturnya. 痊愈了在，一点小伤而已。我不脱衣服，身上你怎么治疗啊？ Selang beberapa saat, Zhou merasakan kekuatan di tubuhnya kembali, dan terlihat ada beberapa rantai mengelilingnya. Ternyata Zhou pada saat itu langsung menembus tingkat surgawi. Karena merasa senang, Zhou pun langsung memberikan penghormatan kepada Shinchan. Zhou mengatakan kalau ia akan menuruti segala perintah dari keinginan Shinchan. Ketika itu, ia adalah seseorang yang memiliki bakat yang luar biasa di penjaga kota. Karena gagal menerobos tahap surgawi, ia pun jatuh ke bawah, dan dalam 5 tahun terakhir, banyak orang dengan tatapan kosong yang menatap dirinya. Ia merasa depresi karena banyak orang yang dingin terhadapnya. Setelah semua ini, Zhou pun berpamitan karena hari sudah mulai gelap. 属下告辞。便突破到了第二重，秦勇身上。现在秦勇死亡。Sementara itu, di wilayah perkotaan, banyak orang yang sedang membicarakan tentang kedatangan Xin Feng, yaitu kakak dari Xin Fan. Karena Xin Feng ini akan ikut di kompetisi kolam darah. Xin Feng dikenal sebagai jenius pertama di ibu kota kerajaan Daqi. 这才召秦风归来。秦风5年前参加军武之时，齐国年轻一辈中的佼佼者，五国大比，我大惊。 Tak lama kemudian terlihat Xin Feng yang sedang datang bersama para prajurit menggunakan kuda. Lalu banyak rumor yang mengatakan kalau Shinchan akan dihabisi oleh Xin Feng. Karena Shinchan itu telah melukai adiknya. Xin Feng berencana untuk menemui Yang Mulia terlebih dahulu. Lalu dia itu akan mendatangi adiknya yang tinggal di wilayah kota barat. 秦晨，这是要兄弟相残吗？秦晨这小，无双，秦晨再强，你呢？也罢，就。 Sampainya di Kekaisaran, Yang Mulia memuji Xin Feng. Karena baru-baru ini pasukan kudanya telah mengalahkan pasukan kerajaan Dawei, yang membuat pasukan kerajaan Dawei mundur sejauh 300 mil. Lalu Yang Mulia mengatakan kalau Xin Feng dipanggil kembali ada untuk mengikuti penyucian di kolam roh darah dan juga mengikuti kompetisi 5 kerajaan. Mendengar itu, Xin Feng meyakini Yang Mulia kalau dirinya akan mendapatkan posisi pertama di kompetisi tersebut. Yang Mulia menjanjikan sebuah gelar militer Hou kepada Xin Feng. Itu pun jika dia bisa merebut posisi pertama. Gelar militer Hou adalah gelar terbaik di antara para jenderal muda. Ini ada sebuah kehormatan besar bagi seseorang yang bisa mendapatkannya. Setelah itu, Xin Feng meminta kepada Yang Mulia untuk membatalkan keputusannya saat mengikutsertakan Shinchan dalam penyucian di kolam roh darah. Tetapi Yang Mulia tidak bisa menerima permintaan itu. Karena ini adalah janji pribadinya. Yang Mulia mengatakan kalau dirinya mendapatkan julukan mulut emas. Karena ketika ia berjanji, maka ia tidak akan pernah mengingkarinya. Setelah itu, Lady Zhou dan Marquis terlihat sedang menyambut kedatangan Xin Feng. Marquis kemudian membawanya masuk karena para tetua sudah menunggu kedatangannya. 我都在大厅等着呢。是。你声名威震大齐国。 Di aula keluarga, Xin Feng pun mendapatkan sambutan hangat dari para keluarganya, karena prestasinya lah yang membuat reputasi keluarga Xin semakin kuat. Beberapa saat kemudian, Xin Feng langsung menemui adiknya yang sedang sakit. Xin Feng juga menjanjikan kalau ia akan membalaskan dendam adiknya kepada Shinchan. Xin Feng berencana untuk membuatnya terluka agar Shinchan tidak memiliki kesempatan lagi untuk memasuki kolam roh darah. 在战场上被孩儿区区一个废物而已。少帝，大哥，你准备怎么做？之前成为一个废。 Keesokan harinya, terlihat seseorang mengumumkan bahwa dalam 3 hari ke depan, Xin Feng menantang Shinchan di arena hidup dan mati di ibu kota kerajaan.
Sebelum memasuki arena, orang yang berduel harus menandatangani kontrak hidup dan mati. Diketahui kalau setiap tahunnya sejumlah praktisi mati ketika bertarung di atas arena. Tak lama kemudian datanglah Xing Feng. Ia mengatakan untuk membuat pertarungan yang adil, ia akan membiarkan Xin Chen yang menyerang duluan. Setelah 3 hari, dia ini akan menunggunya di atas arena. Di sisi lain, Lin Tian ini datang ke rumah Xin Chen. Alasan dia kemari ada untuk melarang Xin Chen untuk menyetujui tantangan dari Xing Feng, karena hal itu bisa saja membunuhnya. Tetapi karena dalam beberapa hari belakangan Xin Chen hanya fokus berlatih, ia pun tidak mengetahui berita tentang kedatangan Xing Feng. Sementara itu, Xing Feng mendapatkan kabar kalau Xin Chen masih belum menanggapi tantangannya. Tidak begitu lama, Xing Feng ini datang ke arena. Terlihat banyak sekali orang yang sudah berkumpul untuk menunggu kedatangan Xin Chen datang ke arena tersebut. Sedangkan Xin Chen sendiri ternyata berada di Pavilion Pil untuk menemui Xiaoya. Xin Chen pun menanyakan kepada Xiaoya mengenai resepnya yang tempo hari ia minta kepadanya. Xiaoya yang sambil menggodanya menunjukkan semua bahan yang telah ia dapatkan untuk memunikan sebuah pil. Untung saja Xin Chen ini memiliki iman yang kuat, sehingga ia tidak tergoda sama sekali. Xin Chen mengatakan kalau ia ingin membuat pil peledak tubuh tingkat 3, pil kondensasi, dan pil pondasi. Pil pondasi dapat memperkuat meridian dan fisik seseorang praktisi. Pil kondensasi adalah sejenis pil yang memadatkan kekuatan fisik. Sedangkan pil peledak tubuh ada pil yang bisa meningkatkan kultivasi para praktisi dalam waktu singkat. Tapi hal ini hanya sampai tingkat surgawi. Pil itu bisa menyebabkan kerusakan meridian di tubuh jika praktisi itu goyah. Xiaoya memberitahu Xin Chen kalau ia bisa memunikan pil pondasi dan akan memberikannya kepada Xin Chen pada hari itu. Perihal pil kondensasi dan pil peledak tubuh, Xiaoya tidak tahu cara untuk memunikannya. Xin Chen mengatakan kalau Xiaoya hanya perlu menyiapkan ruangannya saja. Saat proses pemunian, dia ini akan memandunya. Sesampainya di ruangan itu, Master Liu sudah menyiapkan 3 tungku pil di dalamnya. Perintah pertama Xin Chen adalah ia menyuruh Xiaoya untuk membuka arai pengumpulan api dan membagi api tersebut. Setelah api sudah dihidupkan dan dibagi, Xin Chen meminta Xiaoya untuk menggabungkan bahan-bahan pil tubuh peledak, pil kondensasi, pil pondasi untuk memasukkannya ke dalam 3 tungku pil. Master Liu pun mengambil semua bahan-bahannya dan memasukkannya ke dalam tungku pil. Setelah itu, mereka bertiga ini sudah bersiap di masing-masing tungku pil. Kemudian, Xin Chen melakukan aksinya yang membuat temperatur api dari ketiga tungku yang berbeda. Karena sedikit meragukan Xin Chen, ia pun berhenti mengendalikan formasinya. Melihat itu, Xin Chen langsung menyuruhnya untuk segera mengendalikan formasinya. Tetapi gara-gara Xiaoya, terjadilah sedikit kekacauan di proses pemunian. 丹炉的火焰温度居然截然不同。 不好！谁说失败了？ Xin Chen pun tidak membiarkan hal tersebut terjadi. Untung saja dengan pengetahuannya yang luas, Xin Chen berhasil membuat bahan-bahan yang telah rusak menjadi kembali bagus. Dan reaksinya menjadi stabil dalam seketika. Karena Xiaoya dan Master Liu kepo mengenai bagaimana cara dia melakukannya, Xin Chen pun memanggil mereka. Ia memberikan penjelasan serta tutor untuk melakukannya dan menyuruh mereka untuk mempraktikkannya. Tetapi karena Xiaoya tidak becus dan melakukannya, Xin Chen pun mendorongnya dan melanjutkan proses pemuniannya sendiri. 原来是这样。唉，精神力不是，而不是以精神力镇压。 Tak berselang lama, tiba-tiba pil tersebut keluar dari tungkunya. Master Liu dan Xiaoya terkejut karena Xin Chen berhasil melakukan pemunian pil tingkat 3 yang berbeda dalam 3 tungku pada saat bersamaan. Xin Chen mengatakan kalau tidak ada yang istimewa dengan pil itu, walaupun semua pil itu adalah pil kelas 1 yang memiliki bentuk bulat sempurna, aroma yang segar dan juga lembut. Tetapi tingkat kemuniannya masih sangatlah rendah. Pada kehidupan sebelumnya, Xin Chen pasti akan membuang pil-pil ini ke tempat sampah. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.